Tapi ada banyak gagasan tentang kebahagiaan yang monggo saja kalau saya semakin luas referensi kita tentang kebahagiaan, semakin mudah kita merumuskan, kita menetapkan konstruksi kebahagiaan versi kita. Penting mengenal ranah filsafat ini. Banyak tuduhan-tuduhan, anggapan-anggapan bahwa anak muda itu lebih cenderung emosional, lebih cenderung diombang-ambingkan oleh perasaannya dan lain sebagainya. Sering saya sampaikan di mana-mana bahwa filsafat itu kan hakikatnya melatih kita untuk berpikir yang benar, yang dalam dan luas. Dan berpikir itu bagian dari hakikat manusia yang paling dasar, yang kemudian berhenti di satu titik, akhirnya menganggap bahwa itu yang sudah final, yang sudah selesai. Padahal gagasan-gagasan, pikiran-pikiran filsafat itu terus berkembang, selalu berkembang. Jadi buku ini membahas tentang kebahagiaan dari perspektif 4 filosof besar, yaitu Plato, kemudian Al-Farabi, kemudian Imam Ghazali, dan Ki Ageng Suryo Mentaram. Alasan pengambilan tokoh itu sebenarnya ya selaras dengan alasan saya membahas 4 tokoh ini dulu di ngaji filsafat. Karena saya melihat 4 tokoh ini punya perspektif yang khas masing-masing tentang kebahagiaan. Kalau Plato tentu saja beliau seorang yang dikenal sebagai pelopor idealisme. Jadi konsep kebahagiaannya idealis, abstrak, kemudian dalam. Sementara kalau Al-Farabi kita kenal beliau adalah guru kedua, melanjutkan Aristoteles dengan gagasan-gagasan yang rasional, filosofis, tapi sekaligus religius. Ada nuansa agama di situ. Sementara Imam Ghazali kita kenal pandangan-pandangan sufistiknya. Bagaimana beliau meramu gagasan-gagasan tentang kebahagiaan yang didukung oleh argumen-argumen keagamaan khas religius, khususnya dalam aspek akhlak dan moralitasnya. Sementara yang terakhir Ki Ageng Suryo Mentaram, kita tahu beliau bagi saya filosof yang berasal dari Jawa. Gagasan-gagasannya menurut saya sangat realistik, rasional. Ini agak unik karena kita mengenal tradisi filsafat Jawa itu kan banyak diwarnai gagasan-gagasan yang sifatnya intuitif bahkan mistik. Tapi beliau ini punya gagasan sendiri tentang jiwa, tentang manusia dan kebahagiaan yang sifatnya sangat realistis dan rasional menurut saya. Jadi itu alasan kenapa tokoh-tokoh itu yang dibahas di buku ini. Ya bagi saya ini semacam menawarkan referensi bagi teman-teman yang ingin merumuskan dan mencari kebahagiaan. Mungkin konsep salah satu tokoh atau bagian dari konsep yang mereka tawarkan ada yang cocok bisa menjawab kegelisahan teman-teman. Itu saja sih pertimbangannya. Sering saya sampaikan di mana-mana bahwa filsafat itu kan hakikatnya melatih kita untuk berpikir yang benar, yang dalam dan luas. Dan berpikir itu bagian dari hakikat manusia yang paling dasar, karena manusia itu bagaimanapun dia adalah animal rasional, hayawanun natik. Yang penciri utamanya adalah akal budinya. Nah, anak-anak muda menurut saya penting mengenal ranah filsafat ini. Banyak tuduhan-tuduhan, anggapan-anggapan bahwa anak muda itu lebih cenderung emosional, lebih cenderung diombang-ambingkan oleh perasaannya dan lain sebagainya. Bagi saya mungkin itu hanya mitos saja, karena betapapun anak-anak muda punya vitalitas yang tinggi, punya energi yang meluap-luap untuk membangun masa depan. Dan itu menurut saya modal utamanya adalah
kemampuan dan kemauan untuk berpikir. Disitulah filsafat menurut saya penting untuk diketahui dan didalami, dikuasai oleh anak-anak muda hari ini. Saya sih cenderung kalau ada pertanyaan buku apa Pak yang harus saya baca, buku apa saja yang terjangkau, sambil ya memang kalau dari sisi penataan berpikirnya bisa diawali dari buku-buku pengantar untuk mendasari, paling tidak ngerti wilayah kajiannya, istilah-istilahnya dan lain sebagainya, termasuk kalau dalam filsafat. Bolehlah teman-teman membaca yang basic-basic awal dulu untuk mendasari, misalnya yang paling terkenal misalnya ada buku Dunia Sofi, misalnya kayak gitu untuk mendasari, paling nggak ngerti peta umumnya kajian-kajian filsafat. Setelah itu monggo saja, kalau saya feel free saja diawali dari mana, belajar dari sudut yang mana dulu, asal jangan berhenti saja. Jadi banyak yang kemudian berhenti di satu titik, akhirnya menganggap bahwa itu yang sudah final, yang sudah selesai. Padahal gagasan-gagasan, pikiran-pikiran filsafat itu terus berkembang, selalu berkembang. Jadi monggo saja teman-teman belajar buku apa saja, wawasan apa saja yang mendalam, yang filosofis. Menurut saya penting untuk bekal membangun peradaban di masa depan. Yeah. Ini sebenarnya 4 tokoh ini yang dibahas di filsafat kebahagiaan ini yang menurut saya nyaman untuk kita sehari-hari mencari dan merumuskan kebahagiaan. Nanti ada beberapa filosofi yang lain yang membahas kebahagiaan lebih eksistensial, bahkan di titik tertentu agak kontroversial. Itu boleh kalau ingin yang mendalami filsafat kebahagiaan lebih dalam. Ada beberapa tokoh psikologi, ada beberapa tokoh agama juga yang menawarkan konsep-konsep khas tentang kebahagiaan. Kemarin misalnya beberapa bulan yang lalu di ngaji filsafat itu ada beberapa tokoh kebahagiaan yang kita kaji. Misalnya ada Martin Seligman, ada kemudian siapa saya lupa itu, 4 tokoh psikologi, ada tokoh filosof yang saya lupa tapi ada, bolehlah dicari beberapa bulan kemarin, yaitu sama membahas kebahagiaan. Ini menurut saya lebih sifatnya pendalaman, pengembangan lagi. Tapi ada banyak gagasan tentang kebahagiaan yang monggo saja kalau saya semakin luas referensi kita tentang kebahagiaan, semakin mudah kita merumuskan, kita menetapkan konstruksi kebahagiaan versi kita. Jadi tokoh-tokoh ini tidak harus dijiplak 100% untuk hidup kita. Setiap orang punya kekhasannya masing-masing. Maka selain membaca buku, teman-teman harus berpikir juga. Teman-teman harus merenung juga struktur kebahagiaan apa yang cocok untuk diri kita. Karena kalau hanya mengimitasi gagasan beliau-beliau ini, ya saya tidak berani menjamin itu pas dan cocok untuk konteks hidup kita masing-masing. Filosof siapapun, aliran apapun, apakah yang religius, apakah yang stoik, apakah yang eksistensial atau yang radikal, tidak ada jaminan cocok dan sesuai untuk hidup kita. Kita sendiri yang harus mengembangkan, merenungkan, mendalami untuk menetapkan kebahagiaan yang cocok versi kita.